Jadi tadi 4 ya. 4 inkonsistensi dalam ijazah, perbandingan ijazah Jokowi dengan Pronojiwo. Pronojiwo 11.15, Jokowi 11.20. Jadi ya sudah 4 inkonsistensi ini, berarti menggunakan master plat maupun blanko yang berbeda. Kalau duit ya persis sama itu percetakan itu, jangan sampai geser mencang-mencong. Itu loh, ya. Gitu. Ya, oke. Besok saya satukan ini, sudah saya rekam ya, biar kalian lihat nanti perbandingannya secara visual. Ini kan saya ngomong-ngomong aja. Jadi kalau kita lihat posisi A, persentase huruf tertimpa logo itu 21,01% pada Pronojiwo A yang ada di Sarjana, Bang. Oke. Kan di situ telah lulus ujian sarjana. Nah, di situ kita lihat posisi timpang tindihnya terhadap logo terdeteksi itu 21,01%. Di kata A-nya nih ya. Iya, pada kata sarjana itu, Bang. Bisa di apa nanti kan? Sementara pada ijazah nomor 1120 atas nama seseorang bernama Joko Widodo, itu persentase A-nya pada kata sarjana itu cuma 13,54%. Kurang, istilah mudanya kurang nimpe nih ya. Kurang nimpa, Bang, gitu. Memang agak berjarak dia huruf A-nya dibandingkan dengan logo tersebut, gitu, Bang. Iya, Bang, tetapi kan warna antar logo dan hitam itu, Bang, logo itu kan kayak keabuan brown itu, Bang. Nah, itu sebenarnya informasi brown itu kita pakai sebenarnya untuk mendeteksi tumpang tindih. Masalahnya kalau dia udah menjadi fotokopi, logo itu kan menjadi hitam, Bang. Oke, dan itu bisa hilang ya? Iya, tertimpa huruf A dengan itu susah mendeteksinya. Iya, kalau perbedaannya tipis 1%. Tapi kalau perbedaannya jauh, ya kelihatan juga. Nah, itulah, Bang. Jadi makanya ruang warna HSV itu, informasi warna di H, hue dan saturation itu penting untuk deteksi overlapping, gitu loh, Bang. Edukasi publik juga sih, Bang, bahwa uji keidentikan itu bukan pakai mata, ya kan, Bang. Harus pakai takaran-takaran, teknik-teknik. Ya, makanya gitu, mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini dilihat publik secara baik, ya kan? Iya, Bang. Gitu. Iya, Bang. Dan publik mudah-mudahan paham. Tapi kalau kita lihat misalnya hasil polling dan lain sebagainya, publik paham kok sesungguhnya. Cuman kan masalahnya tadi, karena yang sana mulai ngancam-ngancam, makanya publiknya kemudian jadi gemeter juga itu. Mulai diancam-ancam ya. Gitu. Ilmiah kayak gini aja diancam-ancam nanti. Makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, saudara sekalian, karena ada mikrofon makanya gebrak mejanya agak beda ya. Ya, saudara sekalian, ini ada tweet baru dari Rismond dan tadi saya juga di-share tweetnya soal dia membandingkan antara ijazah 11.15 dan 11.20. Ijazah 11.15 itu ijazah teman akrab Jokowi. Bahkan di foto ada mereka berdua, tetapi yang anehnya dua ijazah itu tidak identik.
apa istilahnya ya, blankonya, atau tidak dicetak dari plat yang sama atau dari komposisi yang sama. Nanti persisnya kita akan update ya. Tetapi sebelumnya karena ini suasana hari tasyrik ya, masih kita bertakbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, saudara sekalian, kalau saya mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil itu kadang-kadang sedih juga. Kenapa? Mengingat umur. Jadi umur terus bertambah dan jatah kita hidup di dunia akan berakhir ya. Sooner or later ya, seperti Ustadz Yahya Waloni, walaupun usianya lebih muda dari saya, bukan lebih muda dari saya, ya kira-kira 10 bulan, tetapi beliau mendahului dengan kematian yang luar biasa baiknya. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua dapat insya Allah husnul khatimah seperti Ustadz Yahya Waloni ya. Jadi saudara sekalian, ini ada dari Rismon Sianivar. Dia kasih saya gambar di tweet dia, di X dia, yang membedakan antara Fronojiwo dengan teman sejiwanya ya. Jadi antara 11.15 dan 11.20 itu berbeda sekali. Nah, untuk mengetahui persis bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut, coba kita hubungi Rismon Siahaan ya. Tadi saya sudah mengatakan saya akan menghubungi beliau dan mudah-mudahan beliau tidak lari. Oke. Mudah-mudahan ya. Wah, ini kayaknya di Dieng nih. Oke, selamat sore Bro Rismon. Selamat sore Bang Refli Harun. Oke. Tadi saya sudah buka ya dengan menggebrak meja seperti biasanya, dan ini menarik apa yang Anda sampaikan ini soal perbedaan antara dua ijazah sohib dekat ya. Kalau tidak salah 11.15 ini punyanya Fronojiwo, 11.20 ya tentu ijazah yang sedang dipersoalkan. Atas nama seseorang bernama Fronojiwo dan seseorang bernama Joko Widodo gitu aja Bang. Atas nama seseorang ya. Oke. Fronojiwo ini termasuk ijazah yang juga diperbandingkan oleh Roy Suryo ya. Kemudian oleh misteri guest saya yang tidak mau disebutkan namanya. Nah sekarang Anda juga memperbandingkan Fronojiwo. Kenapa? What happened with Fronojiwo, Bro? Silakan. Fronojiwo itu kan diehardnya Joko Widodo, Bang. Oke. Yang sekarang atau ya, tapi pernah menjadi komisaris PTPN 14 itu kan di Makassar di Sulawesi Selatan. Nah dia sangat dulunya dia manajer hotel di katanya di Batu Malang. Jadi kita membandingkan karena kalau yang ditampilkan Baris Krim itu kan Bang, Dirtipidum itu kan dalam bentuk fotokopi. Sementara yang warna ya itu kan mengalami rotasi ya kan, jauh pula dari kamera, jadi nggak bisa dianalisa. Jadi yang kita analisa seseorang bernama Joko Widodo yang diupload Dian Sandi kan gitu. Dan Dian Sandi sudah mengatakan tidak dibantah. Kita anggap bahwa itu benar ijazah itu ya. Dan minta maaf katanya Dian Sandi karena mengupload yang tanpa izin. Ya. Bukan karena salah, bukan keliru, tapi mengupload tanpa izin katanya begitu. Iya Bang, gitu. Jadi
Saya analisa 6 ini ketidakidentikan dari kedua ijazah tersebut ya. Dari posisi huruf A ada 2 huruf A, huruf O, huruf I, huruf D dan huruf E. Jadi relatif terhadap logo UGM. Gitu Bang. Tekniknya menggunakan namanya overlapping analyzer, ya, menganalisa timpang tindih itu dua objek dalam sebuah citra, terus berbasis operasi bitwise morphology. Bitwise itu dibinerkan dulu, baru nanti dibandingkan. Tetapi sebelumnya dia menggunakan ruang warna bukan RGB, red, green, blue, tetapi ada namanya ruang warna yang lain, HVS ya, HVS, hue, saturation, and value. Jadi ruang warna ini menyimpan warna itu dalam ruang hue dan saturation, gitu Bang. Jadi kalau yang ditampilkan di individuum dalam bentuk grayscale atau keabuan itu nggak bisa dianalisa Bang, karena hue dan saturationnya itu hilang, tinggal value-nya saja. Jadi yang kita gunakan adalah yang berwarna, gitu Bang. Lalu yang kita ingin bandingkan adalah letak huruf-huruf itu dalam tumpang tindihnya dengan logo UGM ya? Iya, parameternya tentu persentase. Jadi tetap ada persentase gitu loh Bang. Jadi Anda tidak hanya soal mengajak kasat mata, tapi menggunakan persentase ya? Iya, menggunakan. Memang kalau kau di Bali sana, kau bilang persentase. Kalau aku bilang persentase. Nah, udah apa Bang, bahasa kampung. Jadi persentasenya, oke, silakan dijelaskan. Jadi teknik menganalisa timpang tindih overlapping atas menggunakan morfologi, namanya di image processing itu teknik morfologi. Gitu Bang. Jadi kita dapatkan di sini. Nah, ruang warna atas ruang warna HSV tadi itu hue, saturation, and value. Jadi kalau kita lihat posisi A, persentase huruf tertimpa logo itu 21,01% pada Fronojiwo A yang ada di sarjana Bang. Kan di situ telah lulus ujian sarjana. Nah, di situ kita lihat posisi timpang tindihnya terhadap logo terdeteksi itu 21,01%. Di kata A-nya dia ya? Iya, pada kata sarjana itu Bang, bisa di apa nanti kan? Sementara pada ijazah nomor 1120 atas nama seseorang bernama Joko Widodo, itu persentase A-nya pada kata sarjana itu cuma 13,54%. Kurang, istilah mudanya kurang nimpe nih ya? Kurang nimpa Bang, gitu. Memang agak berjarak dia huruf A-nya dibandingkan dengan logo tersebut, gitu Bang. Itu satu ya. Itu satu. Yang kedua huruf artinya O. Berbeda ya. Berbeda Bang, karena kita kan di sini kita kuantisasi, jadi bukan pengamatan visual kan subjektif. Nah ini kita kuantisasi biar objektif dia. Kuantifikasi. Gitu, kuantifikasi ya. Dikuantifikasi. Kalau bahasa Belandanya dikuantifisir. Terus yang kedua di ijazah huruf O di ijazah nomor 1115 itu ada kata huruf O-nya di mana? Di nomor. Nomor. Di situ kan kita analisa relatif terhadap logo itu persentase timpang tindihnya atau overlappingnya itu 11,20%. Sementara pada ijazah 1120 itu persentasenya naik 14,93%. Kalau huruf O-nya lebih nimpe ya? Iya, lebih nimpe dia Bang pada 1120. Nah ini kuantifikasinya kan Bang dalam persentase. Iya. Ini huruf O dari nomor ya? Dari nomor di situ no, gitu Bang. Terus huruf I. Huruf I itu lahir pada tanggal bla 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 di gitu Bang. Ya. Satu di Surakarta, satunya di Jember kan?
D. Ya, yang E-nya. untuk ijazah 11-15 persentase tumpang tindihnya adalah 14,71%. Oke. Sementara huruf I yang sama di nomor ijazah 11-20 persentase timpang tindihnya adalah 10%. Bukan timpang tindih, tumpang tindih. Tumpang tindih. Okay. Overlappingnya. Overlappingnya. Karena 10%. di situ kan I-nya di 11-20, I-nya rada keluar dari logo itu, Bang. Oke. Kalau kita zoom, di situ kan Abang bisa lihat kan, Bang. Nah, itu yang ketiga, kejanggalan yang ketiga. Jadi kurang nimpe yang I di 11-20 ya. Oke, ini kejanggalan ketiga. Oke, yang mana lagi? Yang ketiga, yang keempat D. Di situ ada kata-kata sarjana kehutanan dan. Oke, ya. Sarjana kehutanan dan. Nah, itu D-nya, Bang, dianalisa. Ya. Jadi saudara sekalian, untuk mempermudah, Bro Rizwan juga memberikan tanda merah ya di ijazah masing-masing. Iya. Oke. Iya, Bang. Iya. Okay. Terus untuk huruf D ya, pada ijazah nomor 11-15 overlapping persentasenya itu 5,95%. Sementara pada ijazah nomor 11-20 ya, tumpang tindih persentasenya adalah 13,07% untuk huruf D dari kata dan itu. Oke. Itu yang keempat, Bang, gitu loh. Oke. Jadi yang keempat D Pronojiwo kurang nimpe ya. Tapi D-nya Jokowi nimpe dia. Oke, silakan. Nimpe dia 13,07. Terus yang kelima, huruf E. Huruf E di? Huruf E, sehingga yang bersangkutan. Oke, sehingga yang bersangkutan. Yang bersangkutan, E itu, Bang ya, kan relatif terhadap logo UGM. Itu untuk ijazah nomor 11-15 ya, itu persentase overlappingnya 9,45%. Agak menjauh dari tiang E-nya itu. Garis tepi kiri E. Sementara pada ijazah nomor 11-20 ya, sehingga yang bersangkutan E-nya itu overlapping persentasenya itu 18,02%. Jadi hampir dua kali lipat ya. Lebih menimpa, Bang. Ya, persentasenya hampir 2 kali lipat. Oke. Itu yang kelima. Nah, yang keenam, ijazah itu, Bang. Ijazah. Yang kedua pada ijazah. Di situ untuk ijazah nomor 11. Yang gede banget ini ya. Iya, yang kedua. Kan sudah saya merah itu, Bang ya. Iya. Terus untuk ijazah nomor 11-15 itu overlappingnya persentasenya 4,48%. Ya, untuk yang ijazah nomor 11-20 ya, meskipun kasat mata dia sepertinya tidak tertimpa, tapi kita nggak pakai kasat mata. Itu persentase overlappingnya 1%, Bang. Masih ada ya. Iya, masih ada. Meskipun secara kasat mata seolah-olah nggak ada. Dalam teknologi yang Anda pakai ini, perbedaan 1% saja bisa terlihat ya sebenarnya ya? Iya, Bang. Itulah kalau kita lebih detail itu pakai ruang warna HSP, bukan RGB, red, green, blue, tetapi pakai HSP, hue, saturation, and value. Jadi itu nilai HSP-nya dianalisa. Apa tadi? Itu, Bang. HSP, V. Oh, HSP value. Ya, HSP. Iya. HSV. Hue, saturation, and value. Oke. Itulah ruang warna. Kalau untuk mendeteksi objek memang kita pakai ruang warna HSV, Bang, bukan RGB. Oke. Begitu, Bang. Oke. Jadi ada setelah 6, Anda menganalisis ini, ada 6 perbedaan letak huruf ya. Saya bilang kan letak huruf terhadap logo UGM ya. Iya, relatif terhadap logo UGM. Jadi letak huruf relatif terhadap logo UGM. Apa yang dapat Anda simpulkan?
Ya ini kan salah satu teknik untuk menganalisa keidentikan kan Bang. Kita kan ingin mengedukasi publik juga kan, bahwa menguji keidentikan itu bukan hanya pakai mata, tetapi pakai analisa image processing gitu loh Bang. Jadi karena kalau mata kan kelemahannya ada optical illusion kan Bang, seolah-olah ada di pixel itu padahal nggak ada. Jadi kita pakai algoritma. Kita lihat gitu, duit ya kan, kadang-kadang kita matanya hijau sendiri padahal kan nggak hijau sebenarnya. Kalau Mas Roy itu kan kemarin dilakukan pembesaran terus dianalisa secara kasat mata. Nah kita sekarang bukan kualitatif tapi kuantitatif. Kita lakukan dalam presentasi. Ya? Iya, jadi menegaskan apa yang menjadi temuan dari Pak Roy Suryo juga. Jadi gitu, angka presentasi ini muncul sendiri ya dengan ini by program Bang. Nanti bisa juga saya apakan buatkan apa namanya videonya. Iya, demo jadi demo, ini running by program gitu Bang. Oke, jadi menggunakan angka teknik itu tadi itu berhenti dengan sendirinya ibaratnya ya kan? Bukan diketik Bang. Iya makanya, bukan suka-suka Anda kan. Angka ini kan seperti orang stopwatch ya kan. Jalan sendiri tiba-tiba berhenti gitu ya. Iya Bang. Oke. Jadi orang bisa merekonstruksi ini dengan tadi tuh overlapping analyzer berbasis morfologi bitwise tapi pada ruang warna HTS, hue saturation value gitu Bang. Lalu kalau sudah menemu begini, apa kesimpulan Anda? Kesimpulannya ya tidak identik berdasarkan teknik yang kita pakai, meskipun secara visual sebenarnya orang bisa menyimpulkan bahwa posisi tadi huruf-huruf yang kita analisa relatif terhadap logo game kan secara visual sudah bisa dipersepsikan orang. Cuma kita lakukan kuantifikasi gitu loh Bang. Itu Anda jangan lihatkan kepada presentasi. praktisi itu loh. Kalau Anda lihatkan pada praktisi itu nanti dia pakai perasaan. Iya. Ini nggak benar, ini beda. Saya lihat sama ini. Dia pakai perasaan. Jadi dia menihilkan ilmu pengetahuan Anda dengan pakai perasaan. Iya, gitu loh Bang. Jadi kenapa makanya saya bilang metodologi itu adalah harus repeatable kan Bang, rekonstruksi. Nah kalau penyidiknya besok minta program saya kasih, gitu loh. Saya kasih dan hasilnya itu, dan harus direkonstruksi ke orang juga hasilnya seperti itu. Memang kalau menggunakan metode lain paling presentasinya yang berubah sedikit gitu loh Bang. Begitu. Iya Bang, kalau tekniknya. Kalau kita lihat misalnya terlepas dari apa yang Anda lakukan penelitian ya, itu Anda melihat ada nggak perbedaan-perbedaan lain yang kelihatan kasat mata ya di dua jasa ini yang bisa kasat mata? Tadi itu Bang, yang kasat mata ya semua yang 6 huruf itu sebenarnya secara kasat mata orang bisa menyimpulkan sih Bang. Enggak, selain 6 huruf itu. Kalau saya lihat ini misalnya kalau di Fronojiwo ini cap merahnya kena ya. Karena Bang, dia tidak melalui lintasan yang hitam kan? Iya. Yang kemarin kita pakai sebaran RGB itu kan itu Bang kemarin. Yang langsung kita praktekkan kemarin di tempat Abang, studio Abang. Itu kan langsung running, jadi nggak dibuat-buat sama seperti ini, nggak dibuat-buat angka-angkanya, ya langsung running. Semua yang langsung running. Kalau Anda lihat tanda tangan dua-duanya sama ya? Nah, kalau tanda tangan itu perlu ahli yang ini Bang. Dianalisa bagian-bagian. Tidak gitu. Ahli jangan ya, karena nanti. Iya, jangan. Saya bukan ahlinya di situ Bang. Gitu. Cuma membandingkan bagian-bagian ya bolehlah, tetapi mengatakan bahwa itu tidak identik ya kesimpulan yang prematur nanti Bang. Yang jelas dua ijazah ini tidak identik dalam hal letak-letak huruf yang bersinggungan dengan logo GM ya. Iya Bang, betul Bang. Persentasenya sudah Anda sebutkan. Pertanyaan saya adalah, mungkinkah berarti dia bisa disimpulkan kalau dia dicetak secara analog berarti dari plat yang berbeda, gitu ya? Ya seharusnya begitu Bang. Kalau merujuk pada orang-orang yang dari percetakan, bahwa kalau di satu master plat ya nggak bergeser itu huruf-huruf itu kan gitu Bang. Sama seperti apa yang dijelaskan misteri Ges Sabang itu juga bersesuaian
walaupun dicetak semiliar kali katanya ya begitu aja, paling gradasi warnanya yang berubah, tetapi letak huruf tetap katanya, itu. Iya bang. Tapi Kalau jangan menurut bilang, saya sih, jangan bilang-bilang sama pengacara itu. Kalau pengacara itu beda lagi nanti pendapat dia. Dia pakai perasaan. Kalau saya lihat sih ini hipotesis ya bang ya, cuma belum saya analisa. Pergeseran dari letak huruf tadi itu yang 6 huruf itu mungkin ini masih hipotesis, belum saya analisa secara ilmiah. Kaitannya dengan bahkan jenis atau ukuran dari logo UGM-nya itu, menurut saya cuma. Itu juga berpengaruh. Jadi ukuran maupun jenis logo UGM-nya yang berbeda. Bisa jadi, kan Anda ingin mengatakan bisa jadi pengimitasiannya itu udah sempurna 100% ya kan? Iya jadi bang. Karena di sini letak huruf, kemudian besarnya huruf, tapi begitu ditaruh capnya ini itu yang beda. Kan kalau kita lihat di ijazah 1120 ini kan logo UGM itu kontrasnya tinggi. Artinya garisnya itu benar-benar tegas ya, logo-logo UGM itu bang. Kalau yang di 1115 itu kayak mengalami blurring ya kan. Teknologi yang lebih lama begitu bang. Gitu, jadi lebih kabur. Sebenarnya gitu, kan kalau kita bicara ini tidak dalam konteks ini ya, tetapi dalam konteks lain, kalau orang mau memasukkan sebuah dokumen sekarang, ngapain dia nyetakkan? Dia kan bikin aja secara digital kan, begitu ya? Iya bang, kalau secara digital lebih mudah sih, cuma mungkin dia tidak nyetak pakai tidak hati-hati. Ya, bikin plat yang berbeda kan jauh lebih sulit kan? Jauh lebih sulit lah bang, itu kan untuk mass product, makanya kita ketika penjelasan di Dirtipidum itu bahwa itu handpress hanya untuk lebar pengesahan, padahal handpress itu harusnya mass product kan di situ aja logikanya nggak cocok kan bang. Hanya untuk misalnya lembar pengesahan hanya untuk 5-10 eksemplar, tapi pakai misalnya dengan luar biasa gitu. Kita pakai asumsi ya tanpa harus menuduh ya. Jadi misalnya jadi 2 ijazah ini, 1 asli, 1 tidak asli. Nah, asli itu adalah ijazah yang memang dikeluarkan pada tanggalnya ya, 5 November 1985 kan begitu. Dan memang diperoleh melalui prosedur yang sah, ya sudah bikin prosedur yang sah. Ya, jadi kan bendanya sah, prosedur mendapatkannya juga memang sah kan begitu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengimitasi salah satunya, berarti Anda ingin mengatakan bahwa kayaknya yang imitasi itu dikerjakan secara digital gitu ya? Iya bang, iya. Secara digital. Makanya kalau secara huruf ini proporsional dari kedua ijazah ini, fontnya kan yang satu itu sangat sempurna ya. Maksudnya golden ratio gitu bang. Kan Times New Roman dan font-font modern itu kan menganut apa yang dinamakan dengan golden ratio, rasio emas. Jadi rasio emas itu cenderung ada pada 1120 dibandingkan yang 1115 dia bang. Golden ratio itu kan dianut pada font-font digital, font-font modern seperti Times New Roman yang baru itu bang. Kalau kalau kita lihat ya, mereka yang menggunakan jenis huruf tulis indah ini kayaknya berbeda orangnya ya antara Fronojiwo dan Jokowi ini. Fronojiwo itu jauh lebih istilahnya penggunaan huruf indahnya itu lebih kental gitu ya. Iya kan? Yang paling nampak adalah pas fotonya bang. Pas fotonya dari ini belum saya deteksi pakai blur detection ya. Tetapi yang secara visual dulu saya katakan bahwa pas foto dari Fronojiwo ini mengalami blurring. Seperti tipikal pada pas foto analog. Tetapi yang di 1120 itu lebih tajam. Seperti diolah secara pas foto dicetak secara digital karena kontrasnya lebih tinggi bang. I see. Terutama di bagian
seluruh wilayah bang, terutama bagian wajah terhadap apa namanya latar belakang. Iya. Jadi tepi rambut, tepi rahang itu jauh lebih tegas daripada. Ini termasuk bagian yang sudah Anda teliti belum? Belum bang. Belum ya. Oke. Nanti saya teliti pakai glue detection dulu. Nanti ada pengacara bilang, Anda jangan main-main, kalau belum meneliti Anda jangan sampaikan. Iya boleh main-main, kalau saya nggak boleh. Nanti saya akan deteksi itu tepi-tepinya dari rambut, rahang, ya. Nah itu kan ada perbedaan nilai bang ya antara rambut dengan latar belakang, apanya backgroundnya. Nah di situ pakai slope dia, deteksi slope. Berapakah slope-nya dia? Kalau slope-nya semakin tinggi, maka kontrasnya semakin tinggi. Nah, gitu bang, cara mendeteksinya. Jadi perbedaan dua nilai itu kan seperti kita menghitung segitiga. Nah, slope-nya berapakah, gitu kan? Antara delta x dengan delta y, maka slope adalah delta y dibagi delta x. Itulah slope. Maka kalau slope-nya makin tinggi, maka dia kontrasnya makin tinggi. Saya tanya kepada Anda. Tulisan rektor dan dekan itu, tanda tangan nama dekan dan nama rektor itu, menurut Anda sama atau tidak antara dua ijazah ini? Nama rektor bang. Ya, rektor dan. Nah dekan. Ini belum saya deteksi bang. Secara ilmiah nanti dimarahin pengacara. Karena kalau misalnya ya, ini mohon maaf, kalau salah satu itu melakukan imitasi secara digital, maka karena rektor dan dekannya ini namanya sama, maka bisa dipindahkan sehingga bisa teknik manipulasi yang paling mendasar kan bang dalam fake image analysis kan memang yang paling banyak adalah copy paste. Jadi teknik copy paste itu yang paling ini. Saya kalau kita lihat tulisan Profesor Teguh Yaakob, kemudian macam-macam siapa lagi yang dekannya itu ya, Sunardi, itu kan kayaknya sama itu antara dua ini kan, tulisan indahnya itu sama, dilakukan oleh orang yang sama sepertinya. Tetapi ketika sama persis. Ketika nama Jokowi dan nama Pronojiwo itu berbeda kalau kita coba lihat. Ya. Oh, di huruf apanya bang? Semuanya. Jadi kalau patternnya ya. Iya, patternnya kan beda kan? Iya kan? Tulisan indahnya ya bang. Makanya abang perlu cari narsum yang pakar itu bang, kayaknya tulisan dan tanda tangan. Coba nanti saya cari-cari juga. Kalau saya melihat sepintas tanda tangan sama nama di tanda tangan ini sama, karena dia sama bisa direproduksi, bisa dipindahkan kan gitu ya. Tapi ini kan nggak mungkin. Dia pindahkan nama Pronojiwo lagi kan, pasti harus nama yang lain kan, atau nama Joko Widodo yang dipindahkan ke sampingnya nggak bisa kan, karena ini kan harus menulis yang baru. Iya, nah kelihatannya sepertinya berbeda gitu kalau antara Pronojiwo dan tulisan Joko Widodo ini karakternya itu beda banget tuh. Tulisan indah di Pronojiwo itu lebih kental gitu. Iya, huruf J-nya juga Prono, J-nya itu lebih lekukan ya bang ya, J-nya itu. Sementara pada Joko ini kurang lekukan gitu ya. Iya bang, tapi itu masih secara visual, kualitatif, belum seperti yang kita lakukan untuk tadi 6 kejanggalan itu bisa dipertanggungjawabkan kalau itu presentasi overlappingnya bang. Iya, karena ini jauh lebih lebih scientific gitu ya. Iya bang, dan repeatable dia, bisa diulangi oleh siapapun, ya bang. Kalau yang tadi itu masih pakai perasaan gitu ya. Nanti pengacara bilang, iya bang, itu kan perasaan kamu, kalau perasaan saya beda itu sama. Jadi susah juga kita melawan dia kan. Gitu. Nah, karena kalau yang presentasi nanti nggak bisa jawab nanti dia kalau sudah teori relativitas ya kan. Gitu bang. Tapi kalau kita sudah bicara presentasi ya dia harus coba teknik lain untuk membantah ini kan gitu bang. Enggak, nanti gitu. Loh, itu kan Anda presentase. Apa yang dilakukan oleh Bareskrim itu ya dia punya metode sendiri, jadi saling hormati metodenya. Kacau. Ya nggak bisa lah bang. Kalau teknik lain pasti mendekati itu juga.
orang ini kan cuma mau ngeles saja kan gitu. Oh iya bang ya. Anda menyampaikan sesuatu yang real, hitungan persentasenya ada, tapi orang lain dijawab dengan ngeles kan begitu. Kalau nggak ngeles ngancam. Iya. Kalau nggak ngeles ngancam kan begitu. Nah, itu yang jadi persoalan di Republik ini kan, mencari kebenaran. Kalau nggak di ngeles ngancam, padahal Anda menyampaikan hitungan-hitungan yang betul-betul pakai sebuah program yang bisa dipertanggungjawabkan paling tidak ya gitu. Iya bang. Jadi hal yang sama juga bisa. Ini ijazah Pronojiwo yang Anda gunakan ini sama dengan yang dipakai Mas Roy ya? Iya sama dan ya? Beredar di di mana-mana juga di media sosial, di media berita juga. Dan saya pernah seingat saya itu Pronojiwo sendiri kok nggak salah itu ada menunjukkan itu, kok nggak salah bang ya. Karena dulu dia nggak berpikir ada orang kayak saya, kayak Anda yang kemudian bisa menganalisis letak-letak presentasi dan lain sebagainya. Jadi makanya bang, yang dari Dirtividum itu kan, yang dari Dirtividum harusnya kan publik bisa melihat yang warnanya dan bahkan membantu mereka untuk menguji keidentikan juga harusnya kan bang. Kalau mereka mau dibantu, punya kami benar. Nah kalau mereka tidak mau dibantu gimana? Ya pakai fotokopi yang susah memang bang, nggak terdeteksi dia tadi tuh ketika kita konversi ke ruang ruang warna HSV, V value-nya saja yang dapat, HS-nya, hue dan saturation-nya dari ijazah fotokopi itu nggak dapat, jadi nggak bisa kita deteksi overlapping-nya gitu bang. Tapi ada tapinya. Kalau tidak salah, Roy Suryo menggunakan ijazah Bareskrim itu untuk melihat istilahnya ini image comparison ini. Sebenarnya bisa teknik lain yang lebih advance, nantilah saya coba. Kalau untuk untuk ruang warna yang lain ya, V-nya, jadi kita menyandarkan pada nilai grayscale-nya aja kalau bang. Kita pakai teori konspirasi atau teori detektifan gitu, Alfred Hitchcock gitu ya. Ini kayaknya sengaja tuh dilipat-lipat gitu. Itulah bang. Hitam putih dilipat untuk menghindar. Ya jelas saja ini kan ada lipatannya. Jadi kan tidak bisa lagi gitu dekat. Kan letak hurufnya pasti berbeda. Tapi kan kalau kita bicara misalnya letak huruf tadi yang Anda katakan, letak huruf O misalnya. Kan yang terlipat itu kan yang terpengaruh kan yang di tengahnya doang, yang tengah terlipat. Tetapi kan terhadap nempelnya terhadap logo itu kan tidak akan terpengaruh walaupun Anda emek-emek. Iya kan? Dalam image processing itu kan bang, overlapping itu tidak terpengaruh akibat translasi tadi abang bilang tadi itu. Pergeseran itu ya semua bergeser. Makanya, semua objek misalnya dilipat, maka semua objek di dalam image itu ya bergeser juga. Jadi sama aja, bukan huruf O-nya saja yang bergeser kan gitu bang, yang kita deteksi gitu kan bang. Karena itu karena image comparison seperti ini overlapping seperti ini, maka walaupun bahasanya kita sobek sekalipun, tetap aja kita bisa membedakan gitu ya. Iya bang. Ya cuma tantangannya nanti saya analisa dulu yang berbasis V-nya saja. Jadi dari fotokopian tadi HSV V-nya aja. Dari fotokopi itu cuma dapat V-nya saja. AS informasi warna hilang gitu, 0 gitu bang. Ya jadi tapi kan letaknya kan tetap bisa dianalisis walaupun sama-sama fotokopi kan? Iya bang, tetapi kan warna antar logo dan hitam itu bang, logo itu kan kayak keabuan brown itu bang. Nah itu sebenarnya informasi brown itu kita pakai sebenarnya untuk mendeteksi tumpang tindih. Masalahnya kalau dia udah menjadi fotokopi, logo itu kan menjadi hitam bang. Oke, dan itu bisa hilang ya? Iya, tertimpa huruf A dengan O itu susah mendeteksinya. Iya, kalau perbedaannya tipis 1%. Tapi kalau perbedaannya jauh, ya kelihatan juga. Nah, itulah bang. Jadi
Makanya ruang warna HSV itu, informasi warna di H, hue dan saturation itu penting untuk deteksi overlapping gitu loh Bang. Walaupun Gitu. sebenarnya kalau kita bicara mengenai tulisan sarjana N dan A antara 1120 dan yang dibandingkan, itu sebenarnya sudah cukup puas kita, karena ternyata N-nya dan A-nya yang 1120 itu terlepas. Kalau di bagian Iya, Bang. di bagian Iya, N-nya dia iya. agak tinggi ya, di bagian A-nya agak terlepas dia. Jadi sebenarnya itu saja sudah agak sudah ini ya, sudah membuktikan sebenarnya. Nah, cuma Iya, Bang. kan Tetapi menghadapi- tadi itu kita perlu presentasi. ya menghadapi pengacara kan dikasih persentase pun nanti langsung dihapusnya sendiri. Kalau saya melihat sebaliknya, dia paling gampang sebaliknya aja dia bilang. Dia Atau dia tidak bilang, perlu membantah saya juga dengan bisa ilmiah, mengatakan Bang. itu identik. Kalau Anda mengatakan ini tidak identik, kalau saya mengatakan identik. Nanti dia bilang begini. Iya, iya. Ya kita hargai masing-masing pendapat kita. Tapi apa yang lebih penting adalah edukasi publik juga sih Bang, bahwa uji keidentikan itu bukan pakai mata ya kan Bang, harus pakai takaran-takaran, teknik-teknik Ya, makanya gitu, mudah-mudahan yang dikenal. apa yang Anda sampaikan ini dilihat publik secara baik ya kan? Iya Bang. Gitu. Iya, Bang. Dan publik mudah-mudahan paham. Tapi kalau kita lihat misalnya hasil polling dan lain sebagainya, publik paham kok sesungguhnya. Cuman kan masalahnya tadi, karena yang sana mulai ngancam-ngancam, makanya publiknya kemudian jadi gemeter juga itu. Mulai diancam-ancam ya. Gitu. Ilmiah kayak gini aja diancam-ancam nanti. Makanya. Dan itu udah tahu benar kan? Gara-gara ada orang kaya Anda, maka kemudian yang ditampilkan cukuplah fotokopi dilipat sedikit ya kan, untuk mengaburkan image ya. Iya. Walaupun kita merasa Abang aneh nanti- kok bisa dilipat, bisa terlipat. Nah itu juga Bang. Kayak ini kan Sengaja lipatan barang itu bukti kok bisa diadakan. terlipat ya. Gitu. Kalau Abang butuh hasil yang lebih resolusi tinggi, saya kirim lewat email Bang, biar Oke. bagus ditampilkan Oke, boleh. dalam video. Boleh. Ya. Karena kalau lewat WA nanti saya kirim atau lewat X kan sudah sedikit terkompresi dia. Iya. Lewat X gitu Bang. Boleh lihat WA saja. WA, tahu kan WA saya kan yang Refli Harun official. Kalau lewat WA lebih terkompresi dia Bang daripada dari Refli Harun X. official. Ya nanti Abang kasih aja email, nanti saya tampilkan saya kirim nanti lewat email yang resolusinya tinggi. Oke. Biar bisa di zoom oleh itu masnya. Bro, Anda ini banyak Ya, sekali memunculkan masalah. Pertama, Masa Anda memunculkan masalah soal ELA, soal macam-macam kemarin, soal ijazah itu. Tiba-tiba Anda memunculkan masalah soal yang terkait dengan sarjana muda, ya kan? Sampai ada lagunya, engkau Iya. sarjana muda, besar tak dapat kerja, ya kan? Mengandalkan ijazahmu. 3 tahun ya, 3 tahun lamanya bergelut dengan buku, ya kan? Jadi, dan sekarang soal image comparison lagi, luar biasa Anda. Oke, sebagai closing statement, apa yang ingin Anda sampaikan setelah ini? Apakah Anda ingin menyanyikan lagi "Jujurlah Padaku" itu enggak? Atau ada lagu lain? Ya kita ingin mengedukasi publik aja lah Bang, bahwa ada loh teknik-teknik dalam image processing yang mengkuantifikasi persepsi visual. Karena visual itu kadang menipu, ada namanya optical illusion. Nah oleh karena itu ya harus diterapkan teknik-teknik image processing baik yang dasar maupun yang advance untuk mengkuantifikasinya. Ya salah satunya dengan variabel dalam persentase. Tadi itu overlapping percentage. Persentase timpang tindih. Jadi ya masyarakat Tumpang tindih. Ya ini tumpang tindih. Kan? Jadi masyarakat kalau supaya pakai numpang nindih jadinya kan. Ya. Jadi masyarakat tidak merasa bahwa
kok orang ini pembenci ya begini-begini. Enggak, ini kan murni matematik kok. Oke. Jadi ya kita tampilkan saja apa adanya. Kalau dibantah pun silahkan dibantah dengan teknik yang Anda miliki. Dan kalau bisa live juga minimum by pun dengan Bang Refli kan gitu Bang. Supaya jadi untuk Joshua Sinambela tetap ada ini, tetap undangan tantangannya nih atau mau dicabut nih? Saya sih tetap Bang, face to face itu lebih baik. Siapkan senjatanya, maksudnya senjata bukan main-main ya, maksudnya program atau teknik-teknik itu biar nggak kemana-mana. Jadi ketika saya dipanggil di Polda lagi, kalau ada panggilan, ya saya pasti datang ke Jakarta gitu loh Bang. Jadi, nah di situ bisa ketemu gitu loh. Hai Joshua Sinambela, Rismon menantang Anda tapi face to face ya. Jangan cuma pakai online. Kalau online apalagi 4:1 ya, kacau. Jadi face to face dan di komunitasnya di mana saja, dan masih banyak program-program saya. Memang saya Bang, perlahan-lahan saya keluarkan Bang, biar agak-agak gimana gitu. Ya, jadi saya ini tonton buat Joshua Sinambela. Kalau mau serius ya kan, jangan hanya online tantangannya, tapi face to face ya kan. Nah, jadi bawa nanti semua programnya. Bawa semua program, lalu kemudian dianalisis ya kan. Jangan ada kayak bantah-bantahan secara ilmiah. Pendapat tidak ada, tapi orang lain disalahkan. Iya, terutama ini Bang, di fokus saya kan lebih kepada di lembar pengesahan kan, lembar pengesahan skripsi yang palsu, maka ijazah otomatis palsu. Nah, saya sudah punya sejumlah istilahnya perangkat gitu loh untuk mengatakan bahwa itu palsu. Kan gitu Bang. Jangan sampai perangkat itu bikin perangkap jadinya kan. Enggak lah Bang, kan seperti kalau bikin hipotesis boleh saya lah. Perangkat mendapatkan peringkat itu boleh. Kan seperti yang saya katakan bahwa itu produk dari word processor, di mana ada string adjustment di penyesuaian string di lembar pengesahan itu. Jadi lebar antar kata itu kan bervariasi untuk menyesuaikan rata tengah itu kan Bang. Nah kita bisa hitung nanti jarak antar kata itu berbeda antar kata ini dengan ini gitu loh. Sementara kalau pakai ditata dengan itu kan ada string alignmentnya nanti. Saya deteksi juga. Bro, sebelum Anda nanti mengeluarkan istilah-istilah yang bukan bikin kita pusing semua, Anda closing statement. Iya Bang. Closing statement. Tetaplah bersuara para anak-anak muda yang punya pengetahuan. Jangan takut diancam. Ya, Republik ini milik kita, ruang publik ini milik kita. Kalau sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, jangan takut ancaman. Bergeraklah hai anak-anak muda. Ya, jangan takut. Republik ini milik kita bersama. Betul nggak Bang? Oke, luar biasa. Anda seperti jangan takut ancaman gitu. Seperti udah kampanye pemilu 2029 aja. Oke bro, terima kasih banyak ya. Oke ya Bang, makasih Bang ya. Nanti saya kirim Bang, kirim dong emailnya biar saya kirim. Resolusinya lebih baik. Oke Bang. Makasih, selamat sore Bang, makasih Bang. Selamat sore Bang. Horas. Sehat-sehat selalu Bang. Horas Bang. Ya, saudara sekalian, itu dengan Rismon Sianipar, dan kita mendapatkan lagi bukti dia melakukan image comparison tetapi menggunakan bahasa program sehingga didapatkan tidak hanya perbedaan yang kasat mata tetapi juga berapa persentase tumpang tindih atau overlappingnya huruf terhadap lambang UGM, dan itu menunjukkan bahwa di antara dua ijazah yang diperbandingkan milik Pronojiwo dan milik Joko Widodo itu tidak identik. Ya, bukan terkait dengan informasinya tidak identik, tapi terkait letak huruf dikaitkan dengan overlappingnya dengan lambang UGM. Begitu saja saudara sekalian, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran publik. Terlalu banyak fakta-fakta yang sudah disampaikan Rismon dan Roy Suryo. Tinggal bergantung pada Anda apakah Anda percaya atau tidak. Karena tidak ada paksaan, tetapi yang jelas pesan Rismon, teruslah bersuara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keren cadas. Ciao.